Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Ferdi. Kali ini gua akan nge-review film horor yang backgroundnya gelap banget dan sangat mengerikan. Film yang akan kita bahas ini film horor Indonesia berjudul Utusan Iblis, Dia Yang Berada di Antara Kita. Film ini udah tayang di bioskop pada tanggal 2 Januari 2025 dan diproduksi oleh DLK Pictures. Diangkat dari kisah nyata tentang sebuah kasus pembunuhan sadis yang menimpa sebuah keluarga. Dan yang menjadi korban adalah suami dan anaknya. Dan kalian tahu siapa pelakunya? Pelakunya adalah istrinya sendiri. Mungkin segitu kalian udah punya gambaran gimana seremnya kan? Tapi gimana ya kalau kasus ini dituangkan ke dalam sebuah satu film? Ayo kita bahas di review film versi gue. Jadi cerita berawal dari Olivia yang diperankan Safira Danis dan Randy yang diperankan Dimas Aditya harus mengungkap satu kasus pembunuhan yang melibatkan seorang ibu yang membunuh keluarganya sendiri. Nah, ternyata si ibu yang bernama Cantika yang diperankan oleh Cindy Nirmala mengaku mendapatkan bisikan gaib yang menghasut dirinya untuk membunuh semua keluarganya. Setelah melakukan penyelidikan kepada Cantika, Olivia mulai mempertanyakan kasus ini apakah benar-benar terjadi hal gaib atau memang karena adanya gangguan mental pada Cantika. Hal-hal yang janggal dan di luar akal sehat manusia mulai terjadi dan berpengaruh kepada kesehatan mental Olivia. Film Utusan Iblis Dia Yang Berada di Antara Kita merupakan genre horor psikologis yang disutradarai oleh Dian Sunu dan naskah yang disutradarai oleh Gerard Mamahir. Mengangkat sebuah kasus yang sangat mengerikan dan sempat viral di Indonesia. Gak menjamin film ini bakal bagus. Ternyata film Utusan Iblis ini membuktikan bahwa tema yang bagus bukan berarti filmnya akan bagus. Jadi kalau temanya udah bagus tapi dieksekusi dengan tidak baik, malah jadi film ini terasa kosong. Dengan mengusung genre horor psikologi yang menurut gua harusnya sih lebih bagus, tapi ternyata malah banyak miss di sana sini. Dari set rumah sakit jiwa yang gak mendukung, kemampuan akting Safira Danis yang kurang dieksplor. Dan ini nih terjadi lagi di film horor ini, adalah suasana malam hari yang kurang lightning. Ada lagi beberapa minus di film ini, ntar gua bahas satu persatu. Kalau dilihat dari segi sinematografi gak ada yang spesial, semua kelihatan biasa aja. Suguhan angle kamera yang gua nilai cukup, tapi ya gak jelek juga. Tapi gue akan fokus sama lightningnya yang gelap banget. Kenapa sih film horor-horor sekarang ini seneng banget gelap-gelapan? Padahal itu ganggu banget. Kita jadi harus lihat sangat teliti dan itu cukup bikin gue sakit mata. Jump scare yang nanggung, jadi bikin jump scare-nya kayak niat gak niat gitu. Dan itu gak berhasil bikin penonton ketakutan. Mungkin buat orang yang emang kagetan sih berhasil ya. Tapi buat yang gak gampang kaget malah jadi kayak biasa aja. Karakter Olivia yang kurang dieksplor. Jadi kan si Olivia ini kan dokter kejiwaan ya. Dan dia itu menangani satu tersangka. Dan lama-kelamaan si Olivia ini malah terganggu juga kondisi mentalnya. Nah, saat kena mentalnya ini, gua rasa Safira Danis bisa lebih emosional lagi harusnya. Atau lebih gila lagi lah mainnya. Tapi malah kelihatan gangguan mentalnya biasa aja. Kenapa gue bisa bilang Safira Danis biasa aja? Karena kalau kita ingat di film-film sebelumnya, kayak di film Rumah Dara, dia bisa jadi mainin karakter yang sangat brutal banget. Terus di film Danur, film Asi, dia juga jadi setan yang serem banget. Terus di film Menjelang Ajal, dan ya lain-lain lah. Dia bisa mainin karakter yang bikin penonton ngerasa kengerian dalam karakter yang dia mainin. Nah, harusnya di film ini juga sebagai seorang karakter yang kena gangguan mental, dia lebih emosional lagi. Terus set rumah sakit jiwa yang gak mendukung. Karena rumah sakit ini terlalu sepi men. Kalau ini sih gue lebih ke logikal aja ya. Masa iya sih rumah sakit segede itu isinya cuma 3 orang doang, si Olivia, Cantika, sama Randy. Di awal-awal tuh emang kelihatan ada suster di sana, tapi kesini-sininya malah kosong melompong gitu. Jadi yang niatnya menampilkan rumah sakit jiwa, tapi malah nggak kelihatan rumah sakit jiwanya. Jadi kayak di satu rumah aja gitu.
Dan lagi sosok Cantika yang kesurupan kelihatannya biasa-biasa aja. Maksudnya biasa di sini tampilannya itu kelihatan seolah-olah pakai make up seadanya, pakai soplen warna putih doang, rambut yang acak-acakan. Udah, gitu doang. Gak ada yang spesial dari sosok Cantika ini. Untuk kalian yang butuh hiburan dan butuh informasi-informasi yang viral saat ini, gua ada nih podcast yang seru banget buat kalian ikutin. Namanya adalah iPodcast, dengan tema yang menarik dan banyolan-banyolan yang bikin kita cekikikan, sampai tema-tema politik yang bikin kita tambah wawasan dan pengetahuan kita. Juga host yang lucu banget, serta bintang tamu yang luar biasa. Pokoknya di podcast ini kalian akan bertambah ilmu, tambah wawasan, dan sangat menghibur tentunya. Makanya kalian cepat nonton iPodcast dan subscribe juga channelnya. Untuk link channel akan gua tulis di kolom deskripsi ya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam film ini, tapi masih ada yang bikin gua senang dan menikmati film ini. Salah satunya tema yang diangkat menyajikan sisi psikologi seorang manusia. Dalam kasus ini kayak nyeritain bener gak sih si pelaku ini gangguan jiwa, atau emang ada hal di luar nalar manusia yang bisa melakukan hal keji itu. Nah, gua seneng sama penelusuran si Olivia ini sebagai psikiater yang harus menggali tentang kejiwaan si pelaku. Terus nyanyian si Cantika yang bikin gua lumayan serem sih. Menurut gua nyanyian itu yang bikin nambah suasana horor di film ini. Terus yang bikin gua tertarik dalam film ini adalah Sharifah Danis. Gua yang biasanya lihat dia yang nakut-nakutin orang di film-film sebelumnya, tapi di film ini dia yang ditakut-takutin. Itu sih yang menurut gua film ini agak beda lah gitu. Penilaian gua untuk film ini biasa aja lah, walaupun gak sesuai ekspektasi gua. Walaupun banyak banget minus dalam film ini, tapi masih ada hal-hal menarik di dalamnya. Itu menurut gua ya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, kita bisa diskusi yuk di kolom komentar. Tulis aja menurut kalian yang perlu didiskusikan. Kalian boleh juga tulis hal-hal yang gak sependapat sama gua, biar kita bisa sharing langsung. Oke, segitu aja review film gua kali ini. Semoga review ini bisa jadi referensi tontonan kalian. Tolong juga dukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan sama review film gua berikutnya. Dan juga kita semua semoga diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Gua Ferdi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.